Kami dari kelompok 4, Psikologi Industri dan Organisasi kelas C, yang akan menjelaskan materi tentang stres kerja. Stres kerja adalah reaksi fisiologis atau psikologi seorang pekerja terhadap suatu peristiwa yang dianggap mengancam atau melelahkan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Stres kerja bersumber dari 3 faktor. Yang pertama adalah faktor lingkungan, yaitu ketika lingkungan di sekitar karyawan atau pekerja dapat menimbulkan ancaman tekanan stres pada pekerja atau karyawannya. Lalu, yang kedua faktor organisasional yang dibagi dua. Yang pertama, tuntutan tugas, dan yang kedua adalah tuntutan peran. Dan selanjutnya ada faktor individu. Faktor individu ini lebih mengarah ke kepribadian seseorang. Terdapat dua jenisnya, yaitu pertama perilaku TPA. TPA merupakan kepribadian yang ditandai oleh dorongan yang berlebihan, daya saing, ketidaksabaran, dan timbulnya permusuhan yang kemudian dikaitkan dengan meningkatnya penyakit jantung koroner. Ciri-ciri lain dari TPA ini sendiri yaitu pola perilaku A cenderung agresif, kompetitif, berbicara meledak-ledak, dan tidak sabaran. Mereka juga tidak suka mengganggu karena mereka menganggap bahwa mengganggu itu adalah hal yang membuang waktu. Kemudian ada kemampuan individu menghadapi stres. Masing-masing individu memiliki kemampuan untuk menghadapi stresnya yang berbeda-beda. Kobasa beranggap bahwa kepribadian dengan tipe Hardy akan mampu bertahan dari situasi stres karena memiliki gaya dan caranya sendiri. Tipe Hardy sendiri yaitu suatu kepribadian seseorang di mana ia mampu mengendalikan stresnya dengan gaya dan caranya sendiri, serta ia mampu memecahkan masalahnya dengan gaya mereka sendiri. Dibandingkan dengan kepribadian Hardy, tipe Hardy akan lebih mampu menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, self-efficacy ini juga dapat diartikan sebagai kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Ada tambahan dari Sontrok, yaitu self-efficacy yaitu kepercayaan seseorang akan kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkannya. Jadi, jika kita kaitkan self-efficacy dengan stres kerja, maka dapat kita simpulkan bahwa orang yang memiliki self-efficacy yang tinggi mampu menangani dan mengendalikan stresnya. Karena ia merasa dengan kemampuan yang ia miliki, ia mampu melaksanakan tugas atau mencapai tujuan yang ingin ia capai. Pengukuran stres kerja itu ada 4 caranya. Yang pertama ada physiological measures, terus ada self-report, ada measurement of stressful life events, dan ada measurement of person environment fit. Nah, yang pertama ada yang physiological measure atau pengukuran fisiologis. Pengukuran fisiologis ini adalah salah satu cara untuk mengukur kadar stres seseorang yang dapat dilakukan dengan pengukuran tanda-tanda gairah fisiologis dan ketegangan mereka dalam menghadapi stres. Strategi untuk mengukur stres telah difokuskan pada pengukuran tanda-tanda gairah fisiologis dan ketegangan yang mereka hadapi selama stres. Ini termasuk kepada pemantauan tekanan darah, elektrokardiogram atau EKG untuk memantau detak jantung, atau tes darah untuk tingkat pemantauan tertentu hormon seperti hormon terkait dengan stres yaitu kortisol dan kolesterol dalam aliran darah. Terus pengukuran fisiologis ini punya kelemahan, yaitu penggunaan tes stres tersebut adalah persyaratan untuk tenaga medis yang terlatih, sehingga biaya terkait dengan peralatan dan prosedur analisisnya itu lumayan tinggi. Lalu yang kedua ada penilaian laporan diri atau self-report measurement. Nah, self-report measurement ini adalah cara dengan meminta secara langsung seseorang atau si karyawan untuk mengatakan perasaan atau melaporkan stres yang mereka rasakan melalui berbagai skala penelitian. Dan ada 2 kategori dalam pendekatan self-report, yaitu ada kondisi organisasi dan ada kondisi fisik atau psikologi si pekerja. Nah, yang kondisi organisasi ini menurut Spector berisi item yang
berisikan item yang menjelaskan tentang aspek-aspek pekerjaan seperti otonomi, feedback, identitas tugas, signifikansi tugas, variasi keterampilan, kompleksitas, urusan dengan orang lain, ambiguitas, dan beban kerja. Nah, terus kalau yang kondisi fisik atau psikologi pekerja ini ada beberapa pengukuran self-report standarnya juga. Yang pertama ada stress diagnostic survey, yang kedua ada occupational stress indicator, dan yang ketiga ada job stress survey. Nah, instrumen-instrumen ini digunakan dalam penelitian karena membuktikan bahwa hal ini dapat dengan cepat mengukur tingkat stres kerja karyawan. Yang selanjutnya ada pengukuran tingkat tekanan hidup atau measurement of stressful life event. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, tekanan situasional dalam suatu bidang kehidupan individu, misalnya suasana rumah atau keluarga, ataupun sekolah yang pernah dijalani, dapat mempengaruhi tingkat stres mereka di tempat kerja. Terutama pengalaman-pengalaman pekerja tentang peristiwa kehidupan yang traumatis dan penuh tekanan, yang meliputi peristiwa negatif seperti kematian pasangan atau orang-orang yang dicintai, perceraian, penyakit besar, atau penyakit yang menyebabkan beberapa fisiknya terganggu, terus juga ada masalah keuangan atau hukum, serta peristiwa positif seperti peristiwa perkawinan, kelahiran anak, dan liburan. Nah, pendekatan ini mengukur stres dengan mengasumsikan bahwa kejadian seperti itu menyebabkan tekanan-tekanan yang akan mengakibatkan stres dan dapat mengakibatkan gangguan pada kinerja seorang karyawan. Tapi dengan metode ini juga ada banyak kritik yang timbul. Sebagian besar kritik ini adalah bahwa pendekatan ini bersifat terlalu umum. Nah, peristiwa hidup tertentu dapat mempengaruhi seseorang secara sangat berbeda, baik itu peristiwa negatif atau peristiwa positif. Nah, juga contoh dari peristiwa-peristiwa yang dapat mempengaruhi stres dari seseorang itu dapat dilihat pada buku Rigio halaman 262, ada di tabel 10.3 yang memuat ada sampel item for social readjustment rating scale, mulai dari yang terbesar yaitu death of spouse atau kematian orang terdekat, dan ada yang terakhir itu minor violation of the law atau keterkaitan mereka dengan hukum dan sebagainya. Terus yang keempat atau yang terakhir ada pengukuran person environment fit. Yang pengukuran person environment fit ini mengacu pada kecocokan antara kemampuan pekerja, kebutuhan, nilai-nilai, dan tuntutan organisasi, serta penghargaan. Person environment fit ini telah ditemukan memiliki korelasi positif dengan komitmen organisasi, kesejahteraan, dan korelasi negatif dengan omset perusahaan. Berdasarkan pendekatan person environment fit, ketidakcocokan antara pekerja dan organisasi atau lingkungan kerja itu diyakini sebagai penyebab utama stres seorang pekerja. Sebagai contoh, ketika ada seorang pekerja yang memiliki kebutuhan tinggi untuk klarifikasi pekerjaan, tumbuh cepat di mana si pekerjaannya itu tidak diumpan balik oleh si pengawas. Nah, dalam kondisi seperti itu berarti ada person environment yang terjalin secara buruk. Dan biasanya pengukuran kecocokan person environment fit ini melibatkan pengukuran beberapa karakteristik pekerja seperti keterampilan atau kemampuan si pekerja dan menilai lingkungan kerja dan tuntutan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya adalah penanganan stres kerja. Nah, penanganan stres kerja ini terbagi menjadi dua, yaitu penanganan stres kerja secara individual dan penanganan stres kerja secara organisasional. Yang pertama, penanganan stres kerja individual. Penanganan stres atau coping stres individual merupakan usaha kognitif atau behavioral yang dibuat untuk mengatur tuntutan internal dan konflik yang telah melebihi kapasitas stres si individu tersebut. Itu menurut Lazarus dan Launier pada tahun 1978. Contohnya, mengatur waktu kerja dan membuat perencanaan kerja. Yang kedua, penanganan stres organisasional. Penanganan atau coping stres organisasional adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi sebagai usaha untuk mengurangi stres pada para pekerjanya, menurut Burke pada tahun 1993. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk
mengurangi stres pada para pekerjanya, yaitu yang pertama, improve the person job fit. Yang kedua, increase employee sense of control. Yang ketiga, eliminate punitive management. Yang keempat, remove hazardous or dangerous work condition. Yang kelima, provide a supportive, team-oriented work environment. Dan yang keenam adalah improve communication.